Point Pleasant di negara bagian West Virginia, Amerika, tampak seperti kota kecil pada umumnya. Damai, sunyi, dan sederhana. Tapi di bawah permukaan yang tenang itu, ada sesuatu yang sedang mengintai. Sesuatu yang muncul dari langit malam. Selama lebih dari 1 tahun, penduduk kota melaporkan hal yang sama, yaitu penampakan makhluk bersayap dengan mata merah menyala, tinggi, menjulang, dan mengepakkan sayap. Awalnya, hal itu dianggap lelucon, histeria massal, bahkan menganggap tipuan. Tapi kemudian, mimpi-mimpi buruk mulai datang. Penglihatan aneh, hewan peliharaan menghilang. Dan entah kenapa, banyak orang bermimpi tentang sebuah jembatan yang runtuh, mobil-mobil yang jatuh ke sungai, dan suara jeritan seolah tertahan dalam kegelapan. Setelah penampakan pertama, sebuah jembatan besar yang dinamakan Silver Bridge, yang menghubungkan antara Point Pleasant dan Ohio, runtuh di tengah kemacetan menjelang sore hari. Puluhan orang tenggelam ke dalam es dan tak pernah ditemukan. Apakah Mothman itu ada? Apakah ia datang untuk menyerang manusia atau memperingatkan? Dan apakah ia nyata atau sekedar bayangan dalam kegelapan yang menghantui di setiap pikiran manusia? Cerita hari ini, kita akan menelusuri sebuah jejak misterius. Sebuah jejak yang menuntun kita pada satu tragedi yang terjadi pada tahun 1967. Makhluk besar bersayap dan bermata merah. Orang-orang di sana menyebutnya Mothman. Point Pleasant, West Virginia, di musim dingin tahun 1967, sebuah kota kecil yang sebelumnya damai, berubah menjadi pusat ketakutan yang membungkam. Penduduknya dihantui rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Tahun 1966, kota kecil di Virginia Barat ini nyaris tak dikenal oleh siapapun, selain oleh penduduknya sendiri. Tetapi segalanya berubah ketika sesuatu muncul dari langit. Sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan, tidak pernah bisa dimengerti. Hal itu bermula pada malam tanggal 15 November, 4 orang muda, bernama Roger dan Linda Scarberry, serta Steve dan Mary Mallet. Mereka berkendara melewati bekas fasilitas militer yang dikenal oleh warga lokal sebagai TNT Area. Daerah itu sunyi, ditumbuhi rumput liar dan bangunan tua yang membusuk sejak era Perang Dunia II berakhir. Meski banyak yang menghindarinya, malam itu mereka hanya berniat berkeliling, mencari suasana yang dianggap nyaman. Namun, tak satu pun dari mereka yang menduga bahwa mereka akan menyaksikan sesuatu yang tak bisa dihapus dari ingatan mereka. Di antara puing-puing beton dan menara usang, mereka melihat makhluk berdiri tegak, tinggi, dan tak wajar. Sosok hitam legam setinggi lebih dari 2 meter, dengan sayap lebar seperti kelelawar yang menutup sebagian tubuhnya. Tapi, yang paling mencolok adalah matanya. Mata merah membara, menyala seperti bara api di dalam kegelapan. Tanpa mengepakkan sayap, tanpa suara, ia melayang ke udara dan mulai mengikuti mereka. Mereka panik, mobil melaju di atas 160 km per jam. Tapi makhluk itu tetap mengikuti dari atas dan kadang di belakang mobil mereka. Dalam keheningan itu, tidak ada suara mesin, tidak ada desiran angin. Hanya mata merah itu menyala, seolah sedang mengawasi, dan akhirnya makhluk itu menghilang di balik pepohonan yang gelap. Mereka langsung menuju kantor polisi dan melaporkan hal itu. Wajah mereka pucat, tangan mereka gemetar, kata-kata mereka terbata-bata. Namun, para petugas mengira itu hanya sebuah lelucon. Cerita remaja yang sedang mabuk, tapi malam itu adalah awal dari sebuah permulaan. Keesokan harinya, warga mulai melaporkan kejadian aneh. Seorang penjaga kuburan melihat makhluk besar bersayap terbang rendah di atas pohon-pohon. Seorang wanita bersumpah bahwa ia melihat sepasang mata merah di jendela kamar anaknya.
seorang sopir truk hampir menabrak sesuatu yang bukan manusia di jalan hutan. Dan seorang pria kehilangan anjingnya yang tiba-tiba lari ke hutan dan tak pernah kembali. Namun, hal itu bukan hanya dongeng. Beberapa saksi mengaku bahwa mereka pernah melihat hal yang sama. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan orang. Makhluk itu muncul di malam hari, seringkali berdiri diam di pinggir jalan atau di atas gedung tua, matanya merah bersinar terang. Kadang ia terlihat melayang di langit, mengikuti kendaraan, melintas di atas rumah, dan menatap dari kejauhan. Tapi, yang membuat semua orang merinding dan ketakutan bukan hanya bentuknya, melainkan apa yang terjadi setelah makhluk itu muncul. Beberapa orang yang pernah melihatnya mengalami mimpi buruk berhari-hari. Ada yang jatuh sakit secara tiba-tiba, sebagian mengalami halusinasi, merasa diikuti, atau mendengar suara-suara aneh di malam hari. Ada yang mendengar suara siulan, dengungan samar, dan bisikan yang tidak berasal dari siapapun. Namun, dengan munculnya makhluk itu, bukanlah suatu yang kebetulan. Ia muncul sebagai pertanda, sebuah peringatan, atau kutukan. Tetapi mungkin saja makhluk itu adalah iblis, sebab sedikit dari ciri-cirinya yang menggambarkan. Setelah malam pertama kemunculannya, makhluk itu pernah tidak hilang. Ia kembali. Malam demi malam, matanya merah terlihat berkedip di antara bayang pepohonan. Sayap hitamnya melayang tanpa suara di atas rumah-rumah tua. Ia hadir tanpa pernah diundang dan tanpa pernah menjelaskan apa maksudnya. Laporan demi laporan berdatangan. Seorang petani mendengar suara siulan melengking dari dalam hutan. Suara yang membuat ayam-ayamnya panik dan kabur ke segala arah. Seorang anak kecil melihat bayangan besar melintas di depan jendelanya. Dan malam itu, ia mengalami demam tinggi tanpa sebab. Di tempat lain, seorang pria yang tengah memperbaiki mobil mengaku diserang rasa mual mendadak, disertai migrain hebat. Tepat setelah ia melihat makhluk bersayap itu berdiri diam di balik pagar. Anehnya, meski rasa takut menyelimuti kota itu, tak ada satupun yang bisa menjelaskan siapa atau apa. Mereka menyebutnya Mothman. Makhluk itu tidak pernah menyerang. Ia tidak berbicara, tetapi ia hanya diam dan mengamati. Lampu-lampu jalan padam tiba-tiba. Televisi menampilkan gangguan yang aneh. Siaran terganggu oleh suara dengungan dan gambar terdistorsi. Telepon berdering sendirinya di malam hari, dan saat diangkat, hanya ada napas pelan dan suara bising statis yang membuat telinga panas dan kepala pusing. Orang-orang mulai melaporkan bahwa mereka merasa diawasi. Tidak hanya oleh makhluk itu, tapi oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang tak terlihat. Di tengah malam, mereka mendengar langkah kaki di atap, bisikan dalam mimpi. Ada yang bahkan mengaku melihat sosok-sosok pria berpakaian hitam mengetuk pintu. Mereka hanya terdiam, tanpa ekspresi, dan tanpa sepatah kata pun. Salah satu kisah paling menegangkan datangnya dari seorang jurnalis wanita bernama Mary Hyre yang aktif menulis tentang fenomena ini. Ia melaporkan sering mimpi-mimpi aneh. Kota-kota tenggelam, orang-orang berteriak, air yang mengalir deras menelan semuanya. Dan dalam mimpinya, selalu ada satu sosok berdiri di kejauhan, tinggi, besar, bersayap, dan tidak berkata sepatah kata pun. Di tempat lain, penduduk mulai mengalami penglihatan aneh, kilasan jembatan runtuh, suara jeritan logam patah, dan air sungai yang meluap membawa mobil dan tubuh manusia. Namun tak ada yang memahami maksudnya. Tak ada yang tahu bahwa waktu sedang berjalan menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang tak terhindarkan. Tanggal 15 Desember tahun 1967, langit mendung tiba-tiba, udara terasa membeku, dan suasana menjelang Natal mulai terasa di Point Pleasant, dan sebuah jembatan, Silver Bridge, yang menghubungkan kota dengan Ohio, dipenuhi kendaraan. Orang-orang sibuk berbelanja, pulang dari kerja, membawa hadiah, makanan, dan harapan.
hingga tiba-tiba terdengar suara bunyi seperti jeritan logam yang bergesekan keras. Satu persatu beton penyangga jembatan itu patah, dan dalam hitungan detik, seluruh badan jembatan itu runtuh ke dalam sungai Ohio. Mobil-mobil tenggelam bersama penumpangnya. Orang-orang yang berada di tengah-tengah jembatan tidak punya waktu untuk lari. 46 orang tewas malam itu. Sebagian besar tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Beberapa orang mengatakan bahwa sebelum jembatan itu runtuh, mereka melihat makhluk bersayap berdiri di atas lengkungan jembatan itu. Makhluk itu diam, seolah mengamati. Namun, anehnya, setelah tragedi itu berlalu, makhluk itu tidak pernah muncul lagi. Ia menghilang bagaikan ditelan bumi. Makhluk itu tinggal sebagai bayangan dalam ingatan, dongeng yang disampaikan dengan suara pelan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang tua memperingatkan anak-anak mereka, jangan keluar malam sendirian, jangan pergi ke TNT area, dan jangan menatap mata merah yang muncul dari kegelapan bila engkau melihatnya. Namun, waktu terus berjalan, dunia mulai berubah, teknologi mulai berkembang. Tapi makhluk itu ternyata belum selesai. Beberapa tahun kemudian, ribuan kilometer dari Point Pleasant, para pekerja di fasilitas nuklir Chernobyl, Ukraina, mulai melaporkan hal-hal aneh. Mereka mengaku melihat makhluk besar bersayap terbang di atas kota. Ada yang mengalami mimpi buruk, ada yang mendengar suara-suara aneh melalui radio internal, dan lebih dari satu orang mengklaim melihat mata merah menyala di langit malam. Beberapa hari setelah laporan itu, reaktor nomor 4 meledak. Bencana Chernobyl pun menjadi tragedi nuklir terbesar dalam sejarah umat manusia. Di Jepang, sebelum gempa dan tsunami besar tahun 2011, warga pesisir mengaku melihat sosok bersayap hitam melayang di atas gedung-gedung kota di malam itu. Desas-desus mulai menyebar, dan bagi sebagian orang mengatakan, itu bukanlah hal yang baru, itu adalah hal-hal biasa. Ada yang percaya ia adalah entitas antar dimensi, makhluk dari celah realitas yang muncul ketika batas antara dunia kita dan yang lain mulai melemah. Ia bukan makhluk hidup dalam pengertian biasa, melainkan semacam penjaga atau pengintai dari alam lain. Yang lain percaya bahwa makhluk itu adalah manifestasi kolektif ketakutan, sebuah energi psikologis yang terbentuk ketika masyarakat berada di ambang ketegangan besar. Lalu ia muncul bukan karena ada, tapi karena kita menciptakannya sendiri dari dalam ketakutan. Dan sebagian kecil juga percaya bahwa makhluk itu adalah malaikat kematian, utusan kegelapan, pembawa firasat buruk, dan bahkan siapapun yang melihatnya, ia telah dipilih bukan untuk diselamatkan, tetapi untuk menyaksikan hari akhir kehidupannya. Namun, tidak ada teori yang pernah benar-benar menjawab semuanya. Sampai hari ini makhluk itu tetap menjadi teka-teki, yang hanya muncul saat langit mulai retak, saat dunia berdiri di ujung jurang, saat waktu mulai bergeming, dan sesuatu yang besar akan terjadi. Di Point Pleasant, setiap tahunnya, warga kini menyelenggarakan festival makhluk itu yang mereka sebut Mothman. Orang-orang dari seluruh dunia datang, membawa rasa penasaran, rasa takut, dan rasa hormat terhadap sesuatu yang tak mereka dimengerti. Mereka mengenang, mendengarkan cerita lama, dan mengamati patung Mothman yang berdiri gagah di pusat kota. Matanya merah, bersayap besar, diam, tapi seolah mengamati setiap orang yang lewat. Tapi, di balik tawa festival itu, di balik cendera mata dan foto-foto, masih tersisa satu perasaan yang tak bisa dibohongi. Makhluk itu bisa kembali kapan saja. Ia tidak memilih tempat. Ia tidak memilih waktu. Tapi, ia hanya muncul ketika bencana sudah dekat. Makhluk itu bisa kembali kapan saja. Ia tidak memilih tempat. Ia tidak memilih waktu. Tapi, ia hanya muncul
ketika bencana sudah dekat. Mungkin di kota kecil yang lain, mungkin di tengah hutan sunyi, mungkin di gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, atau di balik jendela rumahmu saat malam tiba. Jika suatu malam kau terbangun oleh suara siulan halus, atau kau merasa diawasi tanpa alasan, atau kau bermimpi tentang air yang menelan kota, jangan abaikan perasaan itu, dengar, dan lihat sekelilingmu. Karena bisa jadi, kau baru saja merasakan kehadirannya.